operator sendiri ya untuk ini ya, slide-nya ya? Iya. Oke. Pak, ini kita akan langsung opening ya Pak ya? Boleh, boleh Pak. Oke. Kita putarkan video profil sekolah.
Beliau adalah psikolog industri dan dosen psikolog Unika Widya Mandala Surabaya dan selaku pemateri 1. Dan yang kedua, selamat datang kepada Dr. Hendro Rianto, SPKJ. Beliau adalah spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius Paulo Surabaya dan selaku pemateri 2. Dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin dan audiens, guru, para orang tua, pendidik, dan siapapun yang menyaksikan webinar ini secara live streaming melalui channel YouTube SMP Katolik Santa Agnes. Selamat pagi Pak Andika, selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Bu Indah. Iya, ini suara saya clear, terdengar jelas? Ya, jelas Bu. Suara kami jelas ya Bu ya? Jelas. Pak Hendro? Mungkin semuanya tetap bilang itu. Iya, cukup. Oke. Sebagaimana tercantum pada flyer webinar parenting hari ini akan membahas. Andika sih jelas.
Mungkin karena sinyal ya dok ya, jadi naik turun. Iya. Jadi webinar parenting ini akan membahas tentang merdeka terhadap gawai bagi anak remaja dari sisi kesehatan dan psikologi. Webinar parenting ini Itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar hari ini. Sebelum penyajian materi ini, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada masa pandemi ini, gawai atau yang biasa disebut gadget jelas sangat menjadi hal yang pokok dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena pengaruh pegawai sangat besar untuk anak-anak kita, maka timbul kekhawatiran orang tua karena putra-putrinya ini sangat edik dengan gadgetnya, sehingga penggunaan gadget sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus sambil diskusi. Kita diskusi singkat aja ya Pak Andika dan Dr. Hendro. Baik, Bu. Dan yang kedua, setelah dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab yang akan saya bacakan secara acak melalui kolom chat yang sudah masuk di channel YouTube Sekolah Santa Agnes. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, segera saya persilahkan kepada pemateri pertama. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Andika Alexander, RMC Psikolog, saya silahkan. Baik, selamat pagi Bu Indah, selamat pagi Dr. Hendro, selamat pagi dokter, Bapak Ibu guru, dan para orang tua yang menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Untuk materi pertama ini, kita beri judulkan Merdeka Terhadap Gawai bagi Remaja. Suara saya cukup clear ya Bu Indah ya? Clear, Okay. clear sekali. Screen saya udah tampak belum ya? Sudah? Udah ya? Oke. Baik, kita kenalan dulu mungkin ya, supaya kita bisa saling sharing. Ya, terkenal maka tak sayang itu Pak. Oke, perkenalkan nama saya Andika Alexander Eti, tapi biasanya dipanggil Candy, dan saya resmi sebagai psikolog sejak tahun 2016. Sehingga di sini kita sharing saja dari berbagai pengalaman yang pernah kita alami bersama. Jadi bukan saya mengajari Bapak Ibu gitu ya, enggak ya. Kita saling sharing saja, bahkan saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Kemudian saya aktif sebagai dosen di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Spesialisasi saya sebenarnya di bidang industri dan organisasi, tetapi fokus bidang saya pada organization dan people development. Karena saya tertarik dengan dunia remaja, dunia fresh grade gitu ya. Sebelum mereka entering ke dunia kerja, kira-kira apa nih pengembangan yang dibutuhkan. Jadi saya lebih fokus ke bidang tersebut. Nah, kemudian saya juga melakukan pelayanan sebagai konselor, sebagai psikolog di klinik Pratama Gereja Kelahiran Santa Maria Kepanjen, Surabaya. Cuma karena ini masih COVID, jadi untuk misalnya ada konsultasi dan sebagainya memang by online dulu. Pengalaman saya di bidang remaja itu sejak tahun 2007, waktu saya SMA dulu, saya mendampingi remaja, sudah mulai yang mendampingi anak SMP, anak SD, khususnya dalam bidang character building, leadership, dan team building. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sudah menulis ada 2 buku yang saya tulis, Aku Remaja Positif, dan salah satunya tentang remaja juga, Sebelum Aku Memilihmu. Ini saya tulis bersama istri saya,
dengan tujuan agar supaya para remaja ini bisa menjadi remaja yang makin produktif, makin positif, gitu kan, makin bisa mengembangkan potensi serta talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti itu kira-kira gambaran singkatnya. Jadi tujuan hari ini sebenarnya lebih pada kita mengenal lebih dekat mengenai dunia remaja, Bapak Ibu sekalian. Dan saya hanya ingin mengajak kita semua agar kita berefleksi bersama mengenai fenomena gawai dan juga pandemi, gitu ya. Sehingga harapannya ketika kita sudah mengikuti webinar ini, kita mendapatkan sparkling insight. Dalam arti kita mendapatkan mungkin ide baru, mungkin inspirasi atau mungkin sesuatu yang bisa kita lakukan ke depannya, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup bersama dan keluarga kita. Nah, sebelum kita mulai, ada quotes menarik dari Harjun Kristo Aji tentang remaja, Bapak Ibu. Masa remaja itu singkat, seperti halnya bunga wijaya kusuma yang hanya mekar sebentar saja, dan pada masa yang singkat itu kita sering menemukan diri kita berjalan tanpa arah. Dan kita tahu bersama, dan kita juga sudah mengalami bersama bahwa kehidupan remaja itu adalah salah satu masa yang tidak bisa kita lupakan. Tetapi di masa remaja itu pula berbagai dinamika, berbagai pengalaman, berbagai hal itu kita alami. Yang baru banyak kita alami. Oke, kita akan mulai. Kita akan mengenal dulu siapa sih remaja itu. Memang Bapak Ibu tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat karena banyak sudut pandang untuk mendefinisikan remaja. Dan secara umum remaja itu berasal dari bahasa adolescence, grow atau grow maturity. Nah, saya mengambil dari Papilia dan Olds dalam Yahya 2011, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12-14 tahun dan berusia pada awal 20 tahunan. Kemudian saya juga mengambil 3 kriteria menurut WHO dalam wilayah tahun 2002. Yang pertama, remaja perkembangan secara biologis, gitu ya. Individu yang berkembang saat pertama kali dia mulai memasuki masa remaja, dia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai dia mencapai kematangan seksualnya. Kemudian remaja juga ditandai dengan perubahan kondisi psikologis, kayak gitu ya. Individu mengalami perkembangan psikologis dan dia mulai menunjukkan pola-pola identifikasi perilaku dan juga pemikiran dari anak-anak menjadi dewasa. Dan terakhir adalah terjadi perahlian dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri, kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang remaja, Bapak Ibu, pernah nggak sih papa mama merasakan hal-hal yang seperti ini? Mungkin bisa komen di bagian komentar gitu ya. Kok anakku mulai remaja ini dia mulai menentang kami, kayak gitu kan? Atau kok mulai berani ngebantah omonganku ya, gitu kan? Atau mulai nih, HP-an terus, gak belajar apa? Tapi sebenarnya dalam hati kecil kita sebagai orang tua, kok dia makin jauh ya sama aku? Nah, mungkin perasaan-perasaan ini yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, saya mengajak Bapak Ibu mulai mengenal sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi, kira-kira ciri-ciri remaja itu seperti apa sih? Nah, bagaimana karakter remaja itu? Sebenarnya remaja itu punya beberapa karakter khusus. Yang pertama adalah mengalami perubahan fisik yang luar biasa, gitu ya. Nah, karena remaja ini mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun aspek seksualitasnya, perasaan-perasaan cemas, takut, bingung, itu menjadi muncul, Bapak Ibu, karena ada perubahan fisik tadi yang sangat-sangat luar biasa. Selain itu,
remaja juga mulai merasa bebas dan berhak menyampaikan pendapat sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok kita merasa sebagai orang tua, kok anak ini mulai ngebantah saya, mulai ngelawan saya. Karena sudah mulai tercipta ketegangan ataupun perselisihan. Gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan remaja ini mulai jauh dari keluarganya. Selain itu, karakteristik unik dari remaja ini adalah remaja ini mulai dipengaruhi oleh teman-temannya. Nah, dibandingkan dengan masa kanak-kanak, pengaruh orang tua mungkin akan lebih banyak kayak gitu ya. Nah, ketika mereka mulai masuk masa remaja, pengaruh orang tua ini semakin melemah dan remaja ini mulai terpengaruh oleh teman-temannya. Contoh gitu ya, model pakaiannya mulai mengikuti tren, potongan rambut, kesenangan musiknya, atau mungkin bahkan sampai pada preferensi makanan kesukaan dan sebagainya. Itu mulai dipengaruhi oleh peer group-nya. Nah, selain itu, remaja ini adalah masa di mana emosi mereka masih meledak-ledak, jadi belum stabil. Dan ada istilah overconfidence itu terjadi. Jadi terlalu percaya diri. Nah, sehingga karena mereka terlalu percaya diri dan emosionalnya yang juga labil, ini menyebabkan para remaja ini agak sulit untuk menerima nasihat maupun pengarahan dari orang tua. Kayak gitu. Nah, dan yang paling penting, salah satu karakter remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Jadi, remaja ini mulai mencari tahu siapa diri mereka. Aku ini siapa? Kenapa kok aku bisa ada di dunia ini? Aku kelak akan menjadi apa? Seperti apa kehidupanku nanti? Belum lagi ditambah dengan perkembangan teknologi yang makin pesat. Nah, mereka pun menjadi semakin bingung, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain karena karakter remaja itu unik, konflik antara orang tua dan remaja itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa kayak gitu ya. Mungkin kalau kita bisa perhatikan dari ilustrasi di gambar saya ini, kita bisa lihat bahwa di sebelah kanan layar kita ya, di sebelah kanan itu adalah para remaja, para anak muda, sedangkan yang sebelah kiri itu para orang tua gitu ya. Mereka saling berkomunikasi, tetapi lihat apa komunikasi yang terbangun, acak-acakan kayak gitu ya. Nah, saya coba mengutip salah satu klien saya, dia menyatakan bahwa saya sudah coba pahami dunia remaja gitu ya. Dulu saya juga pernah remaja. Jadi seakan-akan sometimes kita sebagai orang tua itu seakan-akan paham, oh dunia remaja itu kayak gini. Padahal zaman sudah berbeda, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok kita keras sedikit ke mereka salah? Kalau kita melonggarkan peraturan ke mereka juga nggak baik buat masa depannya. Tak jarang, ini nggak jarang juga ya, anak remaja itu pada saat ngobrol sama kita dianggap mereka nggak nyambung. Atau mereka ngelawan pada saat dinasihati orang tua. Akibatnya apa? Akibatnya remaja ini bisa saja melampiaskan gundahnya gitu ya, galaunya kalau pakai bahasanya mereka itu ke kegiatan-kegiatan yang negatif kayak gitu. Nah, masa remaja ini adalah masa di mana anak paling mudah dipengaruhi oleh orang-orang ataupun lingkungan sekitarnya. Ya kan, kita sudah tahu itu semua. Dan kita juga sudah paham bahwa hidup ini, dunia ini sangat cepat berubah. Sehingga terjadi yang namanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada gap generasi. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita perlu paham dulu remaja ini siapa, kemudian gap generasinya bagaimana, dan kenapa kok gap generasi itu terjadi, kayak gitu. Nah, gap generasi ini terjadi karena dua hal, arus perubahan yang sangat cepat, dan juga modernisasi serta perkembangan teknologi. Paling tidak yang ada saat ini adalah beberapa generasi. Misalnya generasi baby boomers. Kita mulai dari generasi baby boomers gitu ya, yang lahir tahun 1948 sampai 1964 sampai 63-an. Nah, generasi ini adalah generasi yang didikannya keras gitu ya, yang generasi tradisionalis istilahnya gitu ya. Nah, tidak jarang generasi baby boomers ini merupakan orang-orang yang sangat optimis, yang sangat idealis, yang sangat berani, karena memang hidup di masa setelah masa peperangan. Kemudian masuk ke generasi X. Nah, generasi X ini
banyak sekali kreativitas, inovasi, mungkin Bapak Ibu juga merupakan generasi X kayak gitu ya. Orang-orang di generasi X ini sangat-sangat mudah beradaptasi dan percaya diri kayak gitu ya. Mereka melewati periode evolusi teknologi dan juga perkembangan media. Jadi perkembangan di dunia dari baik yang tradisional menjadi yang saat ini modern kayak gitu ya, itu sudah dialami oleh generasi X ini. Dan generasi X ini cenderung generasi yang tidak terlalu bergantung pada ponsel cerdas atau smartphone atau gadget. Berbeda halnya dengan generasi milenial. Mungkin di generasi kami kayak gitu ya, sama juga kayak Bu Indah, generasi milenial. Nah, generasi ini istilahnya young generation. Wah, generasi muda kayak gitu. Nah, generasi ini tumbuh dan berkembang saat teknologi ini sudah mulai ada. Nah, catatannya ya, ini sudah mulai berkembang teknologinya itu. Teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan si generasi milenials ini. Memang sih generasi milenials ini perlu penyesuaian dengan beberapa teknologi, apalagi teknologi yang cepat banget kayak gitu ya. Tetapi muncul generasi satu lagi yang namanya generasi Z. Usia tahun 1996, ada yang bilang 1995 sampai yang sekarang ini. Bapak Ibu, generasi Z ini mostly adalah anak-anak kita, benar ya? Dan mereka disebut internet generation atau generasi yang lahir pada abad digital, di mana semua teknologi, semua digital itu sudah merupakan sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah. Bahkan mereka disebut sebagai the native gadget. Asalnya gadget, kayak gitu ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang saya baca, teknologi gadget itu sudah menjadi DNA ke mereka. Istilahnya sudah mendarah daging dengan mereka. Contoh, pendidikan, kehidupan sosial, semua aspek kehidupan lainnya itu sudah bergantung pada teknologi. Tetapi memang karakteristik dari generasi Z ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemandiriannya agak kurang. Daya fokusnya memang agak rendah kayak gitu. Tetapi mereka orang-orang yang berpikir kritis kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok kita seringkali merasa, oh kayaknya ada jarak di antara saya dengan anak saya. Ya karena ada gap generasi ini. Dan teknologi ataupun zaman itu memang sangat-sangat berbeda antar generasi, seperti itu. Nah, salah satu dampak gap generation yaitu memunculkan suatu fenomena, Bapak Ibu, yaitu ya ini, fenomena kecanduan gadget pada remaja. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu lihat pada ilustrasi yang saya tampilkan di layar ini, hampir semua kehidupannya si remaja ini, si anak cowok ini sudah terkait dengan gadget. Kayak gitu. Jadi ini sudah tidak terpisahkan. Nah, tapi muncul fenomena nih, kecanduan gadget pada remaja. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, ini menjadi dilema Bapak Ibu. Benarkah remaja zaman now itu kecanduan gadget? Atau apakah gadget itu adalah bagian dari hidup mereka? Karena yang tadi itu udah native generation. Kayak gitu. Nah, agar supaya pembicaraan kita tidak menjadi terlalu luas gitu ya Bapak Ibu ya, saya akan memberikan beberapa batasan untuk diskusi kali ini. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah remaja, di mana remaja itu usianya 12 sampai 20 tahunan, dan kita sepakati dia lahir tahun 2000-an. Oke? Tahun 2000-an, termasuk mungkin Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu sekarang yang level sudah pendidikan SMP, tahun 2008-an mungkin ya, 2008 ke atas. Nah, anak-anak remaja ini sudah termasuk generasi Z. Dan karakteristik generasi Z adalah the native gadget, internet generation, teknologi adalah DNA mereka. Itu batasan kita yang pertama. Batasan kita yang kedua adalah gadget. Gadget itu kita sepakati sebagai suatu peranti atau suatu instrumen yang tujuannya untuk membantu para penggunanya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, jenis gadget ini antara lain laptop, smartphone, HP lah ya, HP dan juga game, gitu ya. Kemudian kita akan ngomong tentang kecanduan, karena harus diluruskan. Mungkin nanti Dr. Hendro juga dari sisi psikiatri ya bisa lebih menggarisbawahi.
dinamakan kecanduan itu kalau apa sih? Atau kalau misalnya dia sudah sering pakai disebut kecanduan? Ternyata enggak. Saya mengambil salah satu definisi dari Kuss dan Griffith tahun 2013, adiksi itu adalah bentuk keterikatan. Keterikatannya itu sudah mendalam terhadap suatu objek, dan dalam hal ini adalah gadget gitu ya. Kemudian sudah mempengaruhi pola pikirnya kita, emosinya kita, sampai pada perilakunya kita. Dan ini yang perlu diingat, kecanduan ini menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam kehidupan kita. Itu dinamakan sebagai kecanduan untuk batasannya kita. Oke. Nah, kalau memang seperti itu ada fenomena ini, memang benar terjadi kecanduan terhadap gadget. Sedangkan di sisi lain remaja-remaja ini adalah remaja di tengah gadget kayak gitu. Bisa kita lihat dari hasil penelitian ini mobile tahun 2017, prosentase penggunaan gadget itu sudah sangat besar gitu ya Bapak Ibu. Pada saat kita makan bersama, kita gadgetan. Pada saat kita mungkin di kamar mandi, kita pakai gadget. Pada saat kita nyetir, atau pada saat kita ada di public transportation, kita WA-an, atau Instagram-an. Atau bahkan nih ya, lagi di gereja, HP-an. Atau sebelum kita tidur, HP-an juga. Nah, apakah itu sudah bisa disebut addiction? Nanti kita akan bahas lebih detail, kayak gitu. Hanya saja, beberapa kecanduan, kita belum membahas tentang kecanduan spesifik ya, nanti Dr. Hendro bisa menjelaskan itu kecanduan secara biologis gitu ya. Papa mama, orang tua perlu kenal beberapa istilah yang terkait dengan teknologi dan juga fenomena ini. Oke. Yang pertama adalah kecanduan game. Oke. Yang berikutnya kecanduan smartphone atau nomofobia. Kemudian yang ketiga adalah kecanduan gadget. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini saya tetap menggunakan apostrof. Jadi saya tidak secara gamblang menuliskan kecanduan, karena kita harus mengenal terlebih dahulu kecanduan dari sudut pandang. Arti sebenarnya kecanduan itu bagaimana, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu kecanduan game, gitu. American Psychological Association atau asosiasi psikologi di Amerika mengusulkan bahwa kecanduan game itu masuk ke dalam DSM. DSM ini adalah panduan resmi gitu ya untuk menentukan seseorang mengalami gangguan psikologis atau tidak seperti itu. Nah, APA itu memang menuliskan bahwa game ini bisa menjadi salah satu psychological disorder atau penyakit psikologis. Meskipun memang belum secara resmi ya, tetapi ketika muncul gejala-gejala seperti ini, dia terlalu fokus pada game, pada internet gaming gitu ya. Kemudian, kalau seorang remaja itu merasa sedih, cemas, atau cepat marah ketika internet gaming, ketika gamenya dihentikan, maksudnya ketika gamenya itu diambil, atau koneksi internetnya diputus, atau kuotanya nggak dibelikan sama orang tua, kemudian dia menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain game, kemudian tidak bisa bermain sebentar, atau ketika dia sudah bermain game, dia itu nggak bisa lepas. Kalau pada saat kita bilang, ayo stop main game, bentar mah, satu misi lagi, bentar mah, bentar lagi selesai kok, kayak gitu. Kemudian, dia mengorbankan aktivitas lain, kayak gitu ya, dan dia kehilangan minat terhadap, dulu misalnya dia senang untuk main bola di lapangan, kayak gitu. Tetapi sekarang dia fokus pada main game. Oke, itu contohnya. Lalu dia terus saja bermain meskipun dia mengalami masalah. Nilai matematikanya rendah, nilai raportnya jelek, tetapi dia menganggap itu nggak masalah, yang penting aku bermain terus, kayak gitu. Kemudian, dia mulai berbohong, atau bahkan menipu keluarganya. Bahkan kita bisa tahu ya, kalau kita baca jurnal atau misalnya kita tahu artikel-artikel di internet menyatakan bahwa cukup banyak anak-anak remaja yang berbohong kepada orang tuanya agar supaya dia bisa dibelikan game kayak gitu ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan gamenya. Lalu internet gaming dilakukan untuk meredakan suasana hati negatif. Misalnya kalau dia lagi sedih, pelariannya di game kayak gitu.
Dan terakhir, bermain game menyebabkan seseorang terancam kehilangan pekerjaan, kehidupan pribadi yang berantakan, atau gagal dalam pendidikan sekolah. Nah, ketika ada gejala-gejala seperti ini, dan kemudian paling tidak seseorang itu memiliki minimal 5 dari gejala yang disebutkan di atas, bisa saja didiagnosis sebagai kecanduan game. Tetapi ini harus saya disclaimer bahwa ketika kita akan menyatakan, oh si anak ini kecanduan game, dia mengalami penyakit psikologis kecanduan game, itu tidak serta-merta bisa kita justifikasi, tidak bisa serta-merta kita langsung menentukan seperti itu tanpa ada bantuan atau diagnosis dari profesional. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah membaca ciri-ciri ini, tetap perlu ada asesmen, tetap perlu ada pemeriksaan, tetap perlu ada diagnosis dari profesional yang terkait dengan hal ini. Bisa saja psikolog atau bisa saja psikiater. Seperti itu ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan serta-merta, oh karena sudah ada gejala-gejala ini dan katanya harus minimal 5 dari gejala ini, makanya anak saya kecanduan game, berarti kamu kecanduan game. Belum tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap harus konfirmasi juga pada profesional. Oke? Oke. Yang kedua, istilah yang kedua adalah kecanduan smartphone atau kita kenal dengan nomofobia. Ada salah satu survei di Indonesia dinyatakan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat penggunaan smartphone yang lebih tinggi daripada komputer, yaitu 43%, Bapak Ibu. Bahkan, Indonesia didaulat menjadi negara keempat terbesar, terbanyak di dunia yang menggunakan smartphone. Kayak gitu. Dan survei yang dilakukan oleh salah sebuah media terbesar di Indonesia pada Januari tahun 2015 yang lalu mencatat bahwa pemakai internet yang terbanyak, pemakai internet yang terbanyak, pengguna smartphone yang terbanyak adalah usia kurang dari 25 tahun dengan persentase 49%, yaitu para remaja, kayak gitu. Nah, apa sih kecanduan smartphone atau nomofobia itu? Jadi kalau menurut Oxford English Dictionary, nomofobia itu mengacu pada kecemasan karena tidak memiliki akses ke ponsel atau layanan ponsel. Gampangannya kayak gini. Kalau misalnya kita lupa bawa HP kita pada saat kita kemana-mana, dan kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Wih, aku lupa bawa HP-ku. Ya apa ini? Bagaimana aku nggak bisa bekerja, atau aku akan terganggu kehidupanku kalau aku nggak bawa HP, atau bahkan sudah di tengah jalan nih ya, kemudian balik lagi gitu ya untuk mengambil HP doang karena ada munculnya kecemasan, mungkin saja kita terkena nomofobia. Nah, ingat, nomofobia itu dari definisinya ini adalah kecemasan, bukan kecanduan. Itulah sebabnya kenapa kok dari tadi saya menggunakan apostrof. Kecemasan bukan kecanduan. Nah, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa nomofobia itu tidak dianggap sebagai kondisi kesehatan mental yang dapat didiagnosis karena belum tercantum dalam DSM tadi. Nah, DSM ini yang menjadi standar kita untuk menentukan kondisi kejiwaan seseorang. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya anak-anak itu sudah berulang kali menggunakan HP, terus kemudian dia tidak bisa lari dari HP, kayak gitu ya, mungkin saja dia mengalami nomofobia. Kayak gitu. Lalu kemudian ada istilah lain lagi, Bapak Ibu. Ada yang namanya kecanduan gadget. Nah, saya mengutip salah satu spesialis psikologi dan psikiatri anak, Dr. Ira Safitri Tanjung, dia mengatakan bahwa setiap hari dia itu mengobati atau men-treat 30 patient. Dan 25%, 25% diantaranya adalah yang berkaitan dengan gadget related, terkait dengan gadget, kayak gitu ya. Nah, menurut Dr. Ira, tanda dari kecanduan gadget itu adalah ketika penggunaan gadget sudah lebih dari 20 jam per hari. Kemudian, perilakunya mulai berubah, Bapak Ibu. Lalu, mulai nih menolak untuk pergi ke sekolah, mulai menghindari interaksi sosial, pekerjaan sehari-harinya terganggu. Nah, ini bisa menjadi sinyal awal bagi kita bahwa orang ini mulai mengalami kecanduan gadget atau tidak. Nah, itu dulu yang kita perlu kenal.
Nah, kalau kita lihat dari tiga ini, game addiction, smartphone addiction, atau nomofobia, dan gadget addiction, remaja ini kan merupakan konsumen paling tinggi nih dalam hal pembelian ataupun penggunaan gadget, kayak gitu. Kondisi ini kenapa? Karena dimungkinkan karena remaja itu masih cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Secara fisik remaja memang belum berfungsi secara utuh ya, gitu ya, seperti orang dewasa. Mungkin secara fisik mungkin mereka sudah berfungsi sebagai orang dewasa, tetapi secara emosional, secara sosial perlu kematangan yang lebih optimal lagi. Nah, ketidakmatangan dari si remaja ini menyebabkan masa remaja ini disebut sebagai masa kritis. Makanya saya bilang masa ini sangat-sangat masa yang spesial, gitu ya. Remaja itu kan seringkali mengalami konflik batin. Mereka menganggap bahwa masyarakat itu melawan mereka, orang tua itu melawan mereka, dan sebagainya. Selain itu, emosi mereka yang kurang matang juga itu disebabkan oleh peer group mereka, teman sebaya mereka. Nah, remaja ini kan ada namanya konformitas atau kelekatan dengan teman-temannya. Kalau misalnya remajanya ini, mereka kelompoknya menggunakan gadget, aku nggak gaul dong kalau aku nggak pakai gadget, kayak gitu kan. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka ingin diterima oleh kelompoknya, kayak gitu. Keinginan untuk merasa diterima dan diakui inilah yang menyebabkan remaja itu akan selalu ngikut tren-tren yang sedang ramai sekarang ini. Ngikut teman-temannya ini lagi suka apa? Ya salah satunya yang tadi. Kalau teman-temannya suka nge-game, dia akan ikut game. Kalau remajanya itu teman-temannya suka smartphone, dia akan ikut pakai smartphone juga. Kalau misalnya dia kumpulannya itu pakai gadget tertentu, ya dia juga akan pakai gadget tertentu. Kayak gitu. Nah, upaya remaja supaya dia bisa diterima di lingkungannya, kayak gitu ya, tanpa remaja sadari, ya itu yang akan menyebabkan mereka adiksi akan game, akan smartphone, akan gadget, kayak gitu ya. Atau bahkan ada kejadian tertentu ya Bapak Ibu, teknologi ini menyebabkan remaja ini merasa bahwa dunia maya ini adalah tempat paling aman, tempat paling nyaman bagi dia untuk mengekspresikan dirinya. Karena apa? Karena mungkin pada saat dia ingin mengekspresikan dirinya di keluarga, keluarganya dia tidak memberikan itu. Makanya kan seringkali kita lihat banyak remaja curhat di media sosial. Karena setiap kali remaja mau curhat ke orang tuanya langsung ngomong, nggak boleh gitu. Tidak boleh seperti itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tetapi rekan-rekan, ada versus juga, ada kebutuhan di sini. Dan ada kondisi pandemik, seperti itu. Nah, di sini kita perlu nih membedakan antara konsep addiction atau kecanduan dengan ketergantungan gitu ya. Jadi, ketika kita membahas tentang kecanduan, maka perlu diagnosis profesional baik dari psikolog maupun psikiater untuk menentukan si remaja ini kecanduan atau enggak. Tetapi, entah dia kecanduan atau ketergantungan atau ya sering menggunakan gadget kayak gitu, tetapi ketika dia penggunaannya berlebihan, game yang digunakan, smartphone yang digunakan, gadget yang digunakan terlalu berlebihan, yaitu tetap bisa memberikan dampak negatif bagi para remaja. Tapi di sisi lain ini dia menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Bahkan di saat pandemik saat ini menjadi suatu hal primer. Nah, sekarang kita akan diskusi bagaimana nih kita sebagai orang tua, pendidik, pengajar, pemerhati remaja kayak gitu ya. Bagaimana kita untuk menyikapinya, Bapak Ibu? Saya mau ngambil data bahwa ada survei ya, ada 3 masalah orang tua saat mendampingi anak selama belajar dari rumah. Masalah pertama, orang tua itu merasa jenuh dan kurang sabar dalam menangani kemampuan serta konsentrasi dari anak. Masalah kedua adalah orang tua, baik yang SD maupun SMP, itu kesulitan untuk menjelaskan materi pelajaran ke anak. Nah, masalah ketiga, orang tua sulit memahami materi pelajaran anak. Nah, inilah yang menjadi konflik akhirnya. Akhirnya, ya wes lah kamu belajar sendiri aja kayak gitu kan. Nah, ini masalah ketika kita terjadi pandemi seperti itu. Ini ada survei dari Tanoko Foundation terkait pembelajaran jarak jauh.
Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 332 kepala sekolah, Bapak Ibu. 1.368 guru, 2.218 siswa, dan 1.712 orang tua. Hasilnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu di sini mengalami hal yang serupa juga. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya? Saya hanya mengusulkan saja, boleh diterima, boleh enggak, kayak gitu. Karena ini hanya usulan saja. Usulan yang pertama adalah quality time. Pandemi ini membuat kita memiliki banyak sekali waktu bersama keluarga, sadar atau enggak. Tetapi, pandemi ini juga menyebabkan dua sisi mata koin yang cukup kontradiktif, kalau menurut saya, Bapak Ibu. Di satu sisi, kesibukan kita, apalagi bagi kita yang tinggal di kota metropolitan, membuat jarak antar keluarga. Misal, anak full-time di sekolah, ayah full-time di kantor, ibu bisa saja full-time di rumah atau di kantor. Hal ini membuat waktu berkualitas untuk bertemu, untuk bercengkrama, untuk meningkatkan kualitas hubungan jadi kurang, ya kan? Tetapi ini menjadi habit bagi keluarga yang ada di metropolitan. Di sisi lain, masa pandemi ini membuat semua komponen keluarga itu harus tinggal di rumah, entah WFH, SFH. Sisi positifnya ada. Intensitas waktu kita ketemu antar anggota keluarga menjadi semakin tinggi, Bapak Ibu. Bahkan ada keluarga yang 24/7 itu bareng-bareng kayak gitu. Tetapi sisi negatifnya, intensitas tadi, ketemuan yang terlalu sering itu membuat habit kita tadi yang sudah terbiasa jarang ketemu, itu jadi terganggu. Akhirnya karena tidak terbiasa bertemu, konflik nggak terhindarkan. Contoh, ayah biasanya harus full time di kantor. Kini sekarang harus bekerja sambil ditemani, sambil dipusingkan dengan anak-anaknya. Ataupun biasanya full time di kantor, sekarang harus full day ngelihat istrinya di rumah pakai daster, pakai roll di dapur kayak gitu ya. Nah, mungkin belum lagi kalau istri atau ibu, mohon maaf kalau istri atau ibu ngomel-ngomel di rumah gitu ya. Dan ayah nggak terbiasa untuk hal itu. Nah, kemudian di ibu biasanya fokus ke pekerjaan. Misalnya bisa bekerja di kantor atau fokus di rumah tangga kayak gitu ya. Sekarang ada ketambahan beban dalam tanda kutip ya. Ngapain? Ngurusin anak belajar. Biasanya anak itu diserahin ke sekolah, sekarang harus belajar secara langsung. Belum lagi menghadapi kelakuan bapaknya gitu ya. Papanya gitu ya, yang selama ini di kantor, sekarang harus berhadapan dengan suami yang wah, gak bisa dibayangkan kayak gitu. Anak-anak, khususnya para remaja, full time-nya biasanya di sekolah bareng teman-temannya, sekarang harus menghadapi dua sosok yang menurut mereka menyebalkan setiap harinya, yaitu papa dan mama. Inilah yang menjadikan konflik dalam keluarga. Nah, di sini saya juga sudah merasakan enak nggak enaknya WFH, meskipun memang belum punya anak gitu ya. Tetapi di sini saya mau tawarkan ke Bapak Ibu adalah ayo kita bangun quality time bersama keluarga. Mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu, kita bisa bareng-bareng. Kayak gitu. Lalu apa kaitannya dengan quality time ini dengan topik mengenai kecanduan gadget? Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kecanduan gadget pada remaja disebabkan karena kurangnya waktu yang berkualitas antara para remaja ini dengan orang tua. Remaja di satu sisi sangat kebingungan dengan jati diri mereka, Bapak Ibu. Mereka sangat membutuhkan peranan orang tua. Di sisi lain, orang tua kadang mengabaikan kebutuhan itu dan menganggap mereka udah gede kok, mereka udah besar, udah mandiri, mereka udah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ataupun ada orang tua yang merasa anaknya sekarang udah jauh. Secara emosional aku udah jauh sama anakku. Kayaknya mereka udah nggak perlu orang tua lagi deh. Ibaratnya gini, kita mau sama-sama saling menyayangi, tapi nggak mau saling ngomong. Ya nggak akan ketemu, Bapak Ibu. Dengan waktu yang berkualitas, contoh, masak bareng, olahraga bareng, berbelanja bareng, atau ya sederhana saja, berbicara pada malam hari sekitar 10 menit aja atau setengah jam sebelum tidur, menurut beberapa penelitian bisa meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dan anak, antara pasangan satu sama lain. Dan bisa menjadi salah satu prediktor untuk menghindarkan remaja dari kecanduan gadget. Oke, yang terakhir saya mau mengusulkan ini, Bapak Ibu, pelajari teknologi. Allah bisa karena terbiasa. Ya memang susah banget kita ya, apalagi kita belum paham tentang teknologi, kita belum familiar lah dengan teknologi. Mintalah kepada anak Anda untuk mengajarkan Anda minimal menggunakan media sosial, Instagram, Twitter, ataupun WhatsApp.
Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan salah satu teknologi yang keren banget menurut saya, yang bisa Bapak Ibu coba di rumah, itu namanya Family Link. Family Link ini adalah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa terhubung bahkan 24 jam per 7 dengan anak Bapak Ibu. Teknologi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memonitor anak Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mempelajari tentang Family Link ini. Nah, di Family Link ini Bapak Ibu bisa melihat aktivitasnya mereka, Bapak Ibu bisa lihat aplikasi apa yang sedang mereka gunakan pada waktu gadgetan, game apa yang mereka mainkan. Bahkan Bapak Ibu bisa atur seberapa lama mereka boleh menggunakan gadget. Jadi udah bisa sampai ke situ. Dan juga Bapak Ibu bisa pantau anak ini lokasinya lagi di mana. Nah, kembali lagi ini teknologi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke kita semua. Apakah Bapak Ibu mau untuk mempelajari teknologi ini atau tidak? Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita akan lanjut dengan sesi diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Kendi. Ya, luar biasa materinya. Ini peran orang tua sangat penting sekali ya Pak Kendi ya dalam mendampingi putra-putrinya dalam hal pergadgetan. Ya, betul. Oke. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab, saya akan mempersilahkan untuk Dr. Hendro Rianto SPKC untuk menyampaikan materi yang kedua. Silahkan Dr. Hendro. Dr. Hendro. Bisa dimulai, Mbak Putri? Sudah. Ya, yang slide-nya mana? Slide-nya sudah muncul ya, Dok? Slide-nya siapa yang? Ini slide-nya sudah kelihatan dari kami. Yang ya, slide. Sudah ada. Dok, Pak Andika, saya minta ini yang dicek share-nya Dr. Hendro sudah kelihatan. Sudah. Saya pantau di... Sama Ibu Bapak sekalian ke sesi yang putih ya. Pertama untuk suaranya putus-putus gimana ini? Oke. Saya diberi tugas untuk menyampaikan ya tentang pengaruh pada gadget. Ini kita bahwa gadget ini makin hari kegiatan kita hari. Nah, kita harus melihat di gadget dalam gawe seperti apa sih sebetulnya. Di mana gadget itu adalah suatu piranti atau instrumen ya yang memiliki tujuan dan fungsi yang praktis. Gimana? Ya? Sudah bisa dengar? Sudah, Dok, sudah. Sudah, Putri? Sudah. Ya, lanjut ya. Ya. Jadi kita punya fungsi yang praktis secara spesifik.
ya, dan dirancang memang lebih canggih dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Kalau kita mengikuti perkembangan teknologi gadget, kita akan ya sedikit terheran di kemudian hari mungkin sangat canggih, ya. Di satu genggaman kita ini bisa digunakan macam hal, ya. Baik untuk pendapat invasi, kemudian di part yang lainnya, ya. Teknologi ini memang makin baru dan makin lebih kecil lagi, ya. Sehingga kita harus betul-betul lebih bijak, ya, bagaimana cara penggunaan yang kita manfaatkan dengan baik. Kita harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Gadget ini mau apa? Ya, jangan saja berduit beli gitu aja, ya. Jadi merupakan barang yang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media kita. Ada yang jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Di semua apa bisa kita dapatkan bagi gadget yang canggih. Namun demikian tetap saya sarankan ya sesuaikanlah dengan kebutuhan yang kita butuhkan dulu. Ya, gadget juga merupakan media yang dipakai sebagai alat komunikasi dan semakin memudahkan kegiatan komunikasi manusia. Ya, jadi kita sekarang tidak ada pembatasan lagi di dunia manapun, ya, baik benua Afrika, Asia dan sebagainya. Kita dalam sekejap aja hubungan dengan mereka yang ada di sana, ya. Hanya waktulah yang kita tidak bisa merubah. Tapi kita dalam waktu sudah bisa sampai ya, dengan siapapun ada bisa, ya. Sama gadget itu memang berbagai macam yang ada di smartphone, laptop, ada kamera TikTok dan lain-lain tentunya. Ya, di sini memang kita harus lebih memanfaatkan apa yang kita lakukan, ya. Memang ini juga mempunyai pengaruh-pengaruh yang positif tentunya. Ya, tidak semuanya tentang itu saja. Di dalam ini memang semua peralatan positif dan ya. Positifnya apa sih? Ya, kita bisa mengupdate informasi dengan cepat dan baik. Ya, informasi apa ya? Jadi sekarang sudah mulai nampak bahwa surat kabar sudah tidak berlaku lagi, ya, karena informasi berita sudah nyampe di lainnya, ya. Televisi pun nanti sudah tidak diperhatikan oleh banyak orang, ya, karena yang tadi informasi sudah kita. Ya. Yang kedua juga mudah interaksi dengan siapa itu bisa sangat mudah. Singkat waktu dan jarak. Nah, yang bisa katakan mau kemanapun, ya, waktunya, jaraknya sekarang sangat mudah dan biayanya. Kemudian juga tidak ya bisa sebagai alat rekreasi tentunya. Ya, manakala kita betul-betul menggunakan ini dengan bijak tadi. Oke. Nah, kita mencoba membicarakan update informasi itu seperti apa sih? Ya, saya katakan tadi semua informasi itu tersedia hanya untuk sekali klik saja, ya. Kata kunci sudah bisa dibuka apapun, ya, informasi yang masuk, ya, ke gadget kita. Contoh ini gadget yang istilahnya yang canggih, ya, tentunya, ya. Kemudian ya yang hubungan makanan mungkin cek resep makan juga bisa itu, berita-berita politik dan rumus kimia yang canggih, ya, tentang kesehatan juga begitu, ya. Saya pun pernah sangat dibantu oleh pasien-pasien saya yang bisa mengakses dengan gadget dengan baik, ya. Kita mencoba memberikan oh kamu sakitnya seperti
ini loh, begitu dikasih tahu mereka membuka mencari informasi sakit ini apa sih, langsung ketahuan ya, makanya bagaimana sehingga memudahkan kita untuk diskusi ya. Koneksi ya, ini akan terhubung kawan atau grup-grup tertentu ya, sangat mudah sekali dengan jari-jari kita bisa komunikasi ya. Ada berapa WA grup sih yang kalian punya? Nah, sekarang makin hari makin banyak ada grup-grup ya, WA grup ini punya banyak sekali ya, kadang-kadang ya hati-hati ya dipakai ya, dan tidak, dan dari yang tidaknya ya. Mungkin dari alumni sekolah, dari ada toko-toko yang usaha itu panitia langsung ya, salah juga begitu ya, banyak sekali grup-grup tertentu yang bisa kita manfaatkan. Nah, di satu akhir mungkin orang tua murid sudah buat grup ya, dialognya untuk orang tua murid tadi, kelasnya berbeda dan sebagainya ya, untuk memperinteraksi dengan sekali. Mempersingkat waktu sih ya, jarak lagi ya, kita bisa dengan keluarga, teman di luar negeri itu kan masih ya, meskipun kadang-kadang kita nggak tahu jam, misalnya jam berapa, masalah saya pun saya kontak teman saya kalau waktu saat itu saya sedang ini. Nah, ini kalau nggak diatur satu media ya akan mempersulit juga nantinya ya. Sebagai alat kreasi di gadget kita bisa menonton film, video, lagu, dan mana ya, untuk anak-anak bisa main game. Ini kita harus waspada ya, memang kalau dipakai sekali-sekali boleh-boleh saja ya, jadi manfaat positifnya selalu ada ya. Mana slide-nya? Ayo lanjut. Ya, nah kita sekarang coba melihat pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada kita apa saja sih ya. Kalau dan tidak bisa tadi ya, mungkin waktunya berlebihan ya, seperti dikatakan anti tadi bekerja dan bekerja dan sebagainya selalu menggunakan bisa mengganggu konsentrasi kita ya. Makanya kalau kita misalnya di mobil kan dilarang ya, konsentrasi kita akan terganggu, banyak kejadian-kejadian sangat nabrak ya. Sangkat pun kalau kita tidak hati-hati, kita bermain HP itu akan jatuh dan sebagainya ya. Jadi membuat konsentrasi kita kemudian menjadikan sosial secara aktif ya, fisik kita hanya memikir gayanya ya, sosial temannya, kelompoknya, grupnya banyak, tapi secara kita jarang untuk sosial terhadap teman-teman sama keluarga kita secara fisik ya. Jarang ketemu, pas untuk temu dan sebagainya. Lah, gadget sudah ini ya. Kurang motivasi. Nah, untuk bagi mereka yang masih sekolah, masih bekerja dan sebagainya, ini motivasinya turun. Karena memang otak kita dipengaruhi oleh ya dengan gadgetnya sendiri. Ya, tidak bisa lepas sama sekali dengan gadgetnya, selalu melihat gadget dengan berbagai macam tadi ya. Jadi motivasi untuk belajar, untuk kerja itu akses informasi tanpa seleksi. Ini yang paling berbahaya sebetulnya. Jadi informasi apapun bisa klik ya ya, tetapi kalau kita tidak mengisi dengan ini sangat berbahaya. Ya, di situ apa saja ada ya. Pembelajaran juga ada ya. Hal-hal yang negatif apalagi ya.
Kemudian yang tidak kita inginkan lagi, kita ini nanti tidak menjadi sendiri, ya. Citra diri kita akan hilang, ya. Kita tergantung dengan gadget kita, ya. Kita tidak mempunyai rasa diri dari kita bahwa contoh paling gampang saja sekarang sudah mulai nampak, ya. Kalau terus kita pun lah ditanya 10 dikali 9 berapa, gitu ya. Nggak usah sulit, harus ya. 90 kali 9 berapa, itu nggak ada yang bisa jawab dengan cepat, ya. Sebentar, kalkulator saya kan gitu ya. Jadi senantiasa sudah mulai tergantung daripada alat yang canggih tadi, ya. Nah, ini paling gampang, ya. Dan juga pengaruh-pengaruh yang lain tentu yang sering kita sampaikan, saya juga ikut share di Fakultas Kedokteran UIN. Jadi kita ini sekarang sudah melihat bahwa mahasiswa itu sudah jarang sekali menulis, ya, menulis tangan, apalagi menulis halus. Zaman sekolah, ya, latihan menulis halus itu seperti apa, ya. Meskipun para dokter ini terkenal dengan tulisannya karuan gitu, ya. Meskipun sudah belajar menulis halus sejak SD, SMP, ya, tapi ternyata setelah fakultas kedokteran tidak karuan. Nah, sekarang ini kita mensinyalir dan mengkhawatirkan bahwa para mahasiswa nanti jangan-jangan sudah tidak bisa menulis dengan baik, ya, karena sudah nggak pernah menulis dengan tangan lagi, ya. Semua diketik, pakai HP diketik, ya, pakai laptop diketik, ya, semua pakai ketikan. Nah, maka dari itu di FKWM itu ada satu kebijakan dari rektor maupun dekan, ya, sehingga kalau mahasiswa yang menulis surat menyurat atau makalah yang mungkin agak ringan-ringan, ya, itu ditulis tangan, ya. Kita di rumah sakit juga begitu. Kalau membuat status harus ditulis tangan, ya, tidak boleh diketik, ya. Tujuan pasien membiasakan kembali bahwa kita ini masih bisa menulis dengan baik. Nah, itu, ya, kita seperti itulah antaranya. Nanti ke depan apakah memang betul-betul sudah tidak bisa menulis semua, gitu, ya. Ya, ini kurang konsentrasinya tadi, ya. Jadi akan berbagai kemudahan mengakses informasi, membuat seseorang asik jadi dengan gadgetnya, bisa terjatuh, bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, di medsos banyak contoh-contoh yang sering digambarkan dalam bentuk game, ya. Mereka hanya mengandalkan akses yang mudah tadi, mendapatkan informasi, konsentrasi dan memori akhirnya menurun. Ya, seperti saya katakan tadi, untuk menghitung hitungan itu sudah semua, untuk berpikir sudah pakai kalkulator saja. Nah, ini contoh paling gampang, ya. Nanti melihat rumus bangun, rumus kimia dan sebagainya, nggak usah menghafalkan, toh di gadget, di Google bisa ketemu, nah, gitu, ya. Semua jadi males. Seberapa banyak sih nomor HP yang Anda ingat, ya? Hampir dikatakan nggak ingat lagi, ya. HP sendiri aja kadang bisa lupa, karena seseorang kadang punya HP nomornya banyak, tidak satu, bisa dua, bisa tiga dan sebagainya. Kalau saya terus saya hanya satu nomor saja, meskipun saya ada nomor yang kedua tapi nggak pernah saya hafal, nggak pernah saya pakai, ya. Jadi yang saya pakai satu saja supaya kita bisa menghafal terus nomor berapa itu, ya, seperti ini menurut saya, ya. Kurang sosial tadi, malas untuk berinteraksi bisa dengan orang lain secara tatap muka, ya. Itu kita akan jarang ketemu. Nah, apalagi sekarang zamannya pandemi COVID ini, ya, kita dianjurkan tidak boleh banyak ketemu, tidak boleh berdekatan, ya. Jadi ini memang agak sedikit merepotkan, ya. Memang gejala-gejala itu akan terjadi manakala ini tidak selesai, ya. Kita akan sangat sulit untuk berinteraksi secara langsung, ya. Memang kondisi, ya. Tetapi dengan menggunakan gadget terus akan menambah, ya, kita menjadi malas untuk berinteraksi. Kita sudah terlanjur sering di rumah, ya, karena dilarang untuk keluar rumah, ya. Akibatnya apa? Akibatnya malas. Ngapain keluar?
ngapain bermain dengan teman dan sebagainya. Di rumah aja sudah bisa belajar dengan baik, ya, bisa melihat ini, bisa melihat itu dan sebagainya. Ya, ada kekurangan dalam hal sosialisasinya, ya. Padahal manusia ini adalah individu yang harusnya individu sosial. Ya. Nah, tadi dikatakan tentang motivasi, seperti pasti berbanyak motivasi kita. Ya, motivasi untuk belajar, ya. Bergadget panjang waktu, bahkan saat bekerja maupun belajar. Ini ya tidak bisa lepas dari gadget, ya. Memang karena suatu kebutuhan. Ya, kalau gadget ini tidak ada di dekat kita, namanya handphone ya mesti di tangan kita kan. Begitu kita ada di tangan kita, nanti teman atau keluarga marah juga. Kamu gimana sih ditelepon di WA kok nggak jawab? Nah, kan repot. Ya. Tapi kalau setiap saat dijawab, setiap saat setiap saat menjawab dengan baik, ya, apapun yang masuk di dalam HP kita, waduh, kita bisa bekerja. Ya. Ya, setiap detik ada masukan-masukan di WA grup, ya, apalagi yang telepon dan sebagainya, ya. Jadi memang kita harus bijak untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Bergantung pada gadget kita, karena lebih mudah mencari informasi, hanya komputer dan lain sebagainya, ya, pengerjaan tugas juga demikian, sangat-sangat mudah, ya, untuk kita memang, ya. Tapi kita tidak mau belajar lagi nanti dengan baik. Nah, ini dampak negatifnya tentunya. Ya, slide. Akses informasi yang tanpa seleksi tadi seperti apa sih? Jadi aksesnya mentah-mentah tanpa seleksi. Ada pornografi, sadisme, foto-foto pantas, dan sekarang ini hoax merajalela. Ya, setiap kali ada. Kalau kita zaman ini banyak sekali informasi yang masuk. Ya, dan teman-teman saya pun juga sering tanya, Dok, ini gimana? Ada berita seperti ini, Dok, berita lagi seperti ini. Tidak ada yang benar. Ya, pernah di suatu ketika diteliti, ya, khususnya kesehatan. Masuk informasi kesehatan itu lewat medsos itu hampir 70-80%. Ya, semua tentang kesehatan. Ya, tapi hampir 70-80% juga itu hoax. Ya, tidak ada yang benar. Ya, semuanya asal aja. Dan teman-teman kita hanya ngirim aja, ya, copy paste kirim, ya, tidak pernah dengan baik, apakah betul, referensinya dari mana, sudah tidak peduli. Pokoknya dapat informasi kirim, ya, itu salah. Banyak sekali yang mengacaukan, ya. Nah, ini tidak menjadi diri sendiri gitu. Ya, banyak kali akun-akun palsu, ya, menggunakan nama-nama palsu, ini harus hati-hati. Ya, saya punya Facebook pun enggak, ya, jarang saya buka, ya. Tapi ya gimana lagi, kadang juga dibutuhkan. Nah, namun ya sudah saya jarang-jarang pakai, ya, karena seringkali dipalsukan atau dihack oleh orang lain dan sebagainya. Ini membuat kita jadi ya. Jadi artinya sebetulnya kita ini mempunyai alat untuk sesuatu yang baik, namun disalahgunakan. Ya, jadi komentar-komentar di situ juga saling bermusuhan. Kita ingat pada saat pemilu, ya, itu saya ingat betul, ya, di mana pemilu ini ada persaingan tertentu, akhirnya teman jadi bermusuhan, ya, gara-gara pemilu tadi. Pilkada juga demikian, ini harus hati-hati, ya, karena ya tadi saling menyalahkan, saling menuduh, saling membenci, ya. Padahal awalnya teman, ya, karena pilihannya berbeda dan sebagainya, masalah agama, apalagi saling menyalahkan, saling menuduh, ini hati-hati. Ya, kita harus betul-betul bijaksana untuk menerima apapun, ya, yang masuk informasi tadi. Kita harus mempertimbangkan juga, ya, dampak-dampak yang ditimbulkan. Ya, apalagi sekarang ada undang-undang IT, ya. Undang-undang IT itu hati, sudah beberapa orang yang sampai hari ini dipidana, ya, gara-gara dia men-share-kan sesuatu. Ya. Nah, ini ada lagi malas bergerak. Ya, ini juga bisa menimbulkan gangguan fisik. Kita akan jarang sekali untuk berolahraga, ya, bermain di lapangan. Malas semua saya. Ngapain bermain di lapangan? Ngapain olahraga? Ya. Jadi hanya
bermain di gadget itu sudah semuanya dapat kok. Nah, gitu ya. Adanya kekurangan kemampuan di dalam hal motoriknya, gerakan-gerakan kita itu akan terhambat semuanya nantinya, ya. Hanya dari jari kita saja yang apa istilahnya yang terampil, ya. Jadi untuk mengetik, untuk memencet touch-nya itu sangat terampil. Atau malah nanti jadi sakit penyakit tertentu juga menjadi kaku dan sebagainya, ya. Kemudian ada gangguan-gangguan obesitas, sampai duduk, ya, makan duduk, ya. Jadi jarang bergerak, kolesterol naik, diabetes, mellitus, sakit jantung dan sebagainya gara-gara males bergerak. Nah, ini ya. Set. Ya, set. Ya, sekarang ini di bidang saya yang lebih khusus lagi, ya, pengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Ya, apa betul sih, ya, gara-gara gadget itu sampai bisa mengalami gangguan pada kesehatan mental atau sakit jiwanya, ya. Dan ternyata memang di dalam banyak penelitian dengan berjalannya waktu itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya. Ada cyberbullying, ya, dibully lewat sos, ya. Banyak sekali kejadiannya yang dibujuk, dirayu lewat medsos, ya. Padahal gambarnya mungkin tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini ya, kena rayuan dan sebagainya, macam-macam, ya. Kemudian adiksi game, ya. Adiksi game ini sudah mulai dipikirkan oleh WHO, ya, sudah masuk di dalam DSM-5. Tadi Pak Gandika juga sudah menyinggung, ya, bahwa di sana akan muncul satu item, yaitu gangguan jiwa yang adiksi tadi, ya, ketergantungan game. Nah, ini prosesnya harus sama dengan seseorang tergantung dengan nafsa, ya, atau narkoba. Di otak kita ini yang terganggu, ya, ada neurotransmitter yang terganggu karena seringnya kita bermain game tadi, ya, kita sampai lupa mandi, lupa makan, lupa bekerja yang lain, lupa yang ini yang itu, ya, karena asiknya adalah game tadi, ya. Nah, ini berarti tadi yang memasukkan dalam DSM-5, ya, sebagai suatu gangguan kesehatan jiwanya. Dan di luar negeri sudah beberapa kasus kita temukan sampai ada yang anak-anak yang bunuh diri, ya, gara-gara bermain game terus, atau karena kepahaman dengan orang tua, keluarga dan sebagainya, ya, sulit untuk diajak komunikasi, ya, maunya game aja, ini Pak, ya. Internet, sosmed, online, shopping online juga begitu, hati-hati. Ada beberapa kasus juga begitu, ya. Karena saking seringnya dia online shopping, lupa uangnya itu sebetulnya bukan untuk shopping, tapi karena terlalu mudah, ya, memanjat ini itu dan sebagainya, ya, semua sudah terbeli dan harus dibayar, ya. Itu beberapa ada, ya, sampai mereka datang ke saya juga, mana dokternya, saya beberapa kali kejadian seperti ini. Jadi sedikit apa ya, kilaf itu istilahnya, ya, tapi ya sudah terlanjur banyak nggak dipakai, ya, atau sudah punya. Nah, ya, jadi karena kebiasaan terlalu mudahnya, ya. Kemudian juga terjadi satu penyakit yang disebut insomnia, ya. Insomnia ini gangguan tidur, ya. Kemudian cemas, ya, kecemasan bisa menjadi lebih tinggi, bisa depresi, ya, dan yang tidak kalah pentingnya bisa terjadi gangguan psikotik. Memang tidak, ya, tapi ini bisa terjadi, ya. Ya, kita lihat cyberbullying gimana. Karena hanya membuat akun palsu, membuat seseorang yang mudah pula membuli orang lain, ya. Saya membuli nanti pas cyber ini, meskipun sekarang terus diingatkan sekali lagi ada undang-undang etik, dan juga dari pihak kepolisian sudah mempunyai cyber, ya, cybercrime, ya. Jadi sekarang ini sangat mudah pihak polisi itu
menemukan siapa sih yang membuli orang lain saat laporannya. Ya, begitu ada laporan masuk, dicari, pasti ketemu. Ya, beberapa kali kejadian kan yang mengejek ya pejabat tinggi kita, mengolok pejabat ini itu dan sebagainya. Ya, nggak lama langsung ketangkep. Meskipun kemarin ada yang di Sumatera, ada yang di luar pulau, jauh-jauh ya, ada yang katanya ada di Malaysia, ternyata kejadiannya akan ketemu. Ya, karena pihak kepolisian sekarang juga mulai canggih juga, mereka melakukan pengetahuan dan teknologi di cybercrime namanya. Ya, jadi kita harus tetap hati dan bijaksana menggunakan alat kita. Jangan pasal kita dapat langsung disebarluaskan atau menambah itu tidak boleh ya. Belum misalnya ya, ya. Jadi ya ini bisa kita evaluasi lagi lah ya. Di Singapura pun para remaja sudah sering mengalami cyberbullying, 60% loh datanya. Ya, jadi nggak main-main ini. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya memang bisa terjadi seperti ini. Ya, kita harus menjaga mulut kita ya. Sekarang juga menjaga kita bisa numpul saja. Ya, kita tetap berhati-hati dan mengendalikan jari kita. Kita share-kan atau tidak, ya, atau apa istilahnya, ya, menyampaikan ke teman kita enggak, ke grup kita enggak. Kalau itu jangan. Meskipun kita menerima ya sudah. Ya, kalau kita ragu-ragu ini kok kita tidak sudah sampai kita saja lanjut ya. Itu maksudnya kita menjaga jari kita sendiri. Slide. Slide-nya. Ya, adiksi dari game sendiri karena bermain game hingga mengalami hambatan dalam hidupnya. Ini pernah terjadi ya. Saya juga pernah menemukan kasus ya yang konsultasi kepada saya bermain game terus menerus tidak masuk sekolah ya anak kerja sampai universitas ya. Jadi disuruh orang tua nggak mau bekerja nggak mau selalu di taman main game terus. Mungkin bisa 10-20 ya habis satu jam istilahnya ya. Jadi apa nantinya? Ini terjadi pada laki-laki terutama usia 20 tahun. Ya sudah banyak yang terjadi seperti itu meskipun yang dia juga pernah ya yang tahun. Tapi yang memang berbahaya para remaja kalau jadi tidak cepat-cepat diberikan terapi yang baik ya dia akan menetap nantinya. Ya, kenapa? Karena otak sudah mulai terganggu. Ya, cara berpikirnya sudah berubah, di mana pengaruh-pengaruh tadi mempengaruhi neurotransmitter otak kita akan menetap ya sulit untuk dirubah lagi yang kecuali ada pengobatan tertentu ya. Nah ini memang kondisi yang seperti itu memang yang lebih ya karena pada DSM-5 itu sudah ada sekarang ini meskipun di Indonesia belum dibakukan ya tapi di dalam bukunya internasional ini sudah ada ya gangguan adiksi game ini ya dikelompokkan sebagai gangguan adiksi pada zat tertentu atau narkoba tadi ya adiksi internet dan sosial media sangat tinggi ya bayangkan 3,1 miliar orang adalah pengguna sosmed jadi dunia ini ada kurang lebih 7 miliar lebih ya jadi hampir separuh kita menggunakan semua ya semua punya akun ya jadi punya email ya punya Facebook dan lain sebagainya hampir semua ya karena itu melakukan kebutuhan tinggal bagaimana menggunakannya dengan bijak ya, sudah sampai 200 juta orang mengalami adiksi internet dan sosmed ya sangat besar sekali ini ya maka penduduk Indonesia saja sudah 270 ya ini kalau sedikitnya 20 juta orang mengalami adiksi bagaimana ini ya sangat banyak sekali ya wanita muda dan jomblo ini merupakan grup adiksi sosmed lebih baik dari grup lainnya ya banyak kelompok-kelompok tertentu kita muda
apalagi jomblo, nggak punya keluarga ya. Jadi nggak ada hiburan yang lain, nggak ada temannya yang bisa ngobrol, nggak ada kebutuhan-kebutuhan lain yang hanya untuk pribadi. Akhirnya mereka ya adiksi dengan sosmednya, adiksi dengan gadgetnya gitu ya. Sekarang juga sekali ada Google, Yahoo, gratis buku itu, YouTube dan sebagainya. Belum lagi sekarang nanti lagi masuk dari China ya. Mereka sudah menguasai dunia ya. Jadi nanti semua kita harus punya dan sebagainya memanfaatkan ini semua. Dan seperti sekarang ini kita pakai Zoom, pakai YouTube, pakai macam-macam kan. Ya. Nah ini edisi online juga begitu shoppingnya. Karena kita sekarang malas untuk pergi ke toko supermarket ya, mall sepi ya, hanya jalan-jalan saja, yang beli-beli sangat sedikit. Kenapa? Ya mereka dengan alatnya bisa membeli barang dengan gampang ya. Tapi kita itu tidak bisa mengenkan baik ya, kelihatan gambarnya bagus langsung dibeli ya, dan bagus dibeli ya, atau uangnya habis ya, buka Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, sangat kompetitif dan sangat menggiurkan ya. Informasinya sangat ya. Nah, mungkin kalau sakit penyakit yang sering terjadi lagi itu insomnia. Nah, insomnia ini memang bisa disebabkan oleh karena banyak faktor ya, bisa karena organik karena sakit penyakit dari diri sendiri maupun non organik ya. Kemudian kita bisa melihat ada 71% orang tidur dengan laptop di samping HP mereka ya. Coba kita mas diri kita sendiri, apakah saya kalau tidur di samping saya ada HP atau tidak ya. Kalau saya sebagai dokter tentu selalu ada di samping saya memang, karena kalau tidur di rumah sakit tidak buka jawab ya kita dimarahin ya. Jadi 24 jam HP-nya ada di samping saya memang ya. Tetapi saya tetap kan dengan ya sedikit lebih bijak lah, kita harus hati-hati ya. Meskipun kadang-kadang ya agak sulit memang ada itu informasi yang menarik gitu ya. Tapi saya masih tetap senang baca koran yang ada, senang nonton televisi ya, supaya kita bisa mengalihkan, tidak bermain HP terus ya. Kemudian ada 10% remaja selalu mengecek HP mereka lebih dari 10 kali setiap malamnya ya. Ada swiping ting ting gitu ya, jadi selalu dibuka lagi ting, buka lagi ya. Jadi ini juga harus hati-hati, akhirnya mengganggu pola tidurnya ya. Insomnia bisa sulit karena memulai tidurnya atau mempertahankan tidurnya bisa terganggu, atau kualitas tidurnya yang buruk ya, jadi sering mimpi buruk, terpengaruh oleh karena kalau bermain game pada anak-anak remaja tadi ya, bermain game yang macam-macam, yang serem-serem mungkin, yang sadis dan sebagainya, itu bisa terjebak dalam mimpinya. Nah, kalau ada mimpi buruk terus, akhirnya kualitas tidurnya akan terganggu ya. Ini akan mempengaruhi ya intelijensinya juga nantinya ya. Oke, slide. Ya. Nah, gangguan yang berikutnya adalah gangguan cemas. Cemas ini sebetulnya sebelum adanya gadget ini sudah diperkirakan prevalensinya hampir 20% ya. Dari kita semua cukup besar ya. Jadi banyak sekali orang mengalami cemas apapun penyebabnya ya. Nah, sekarang ditambah lagi gadget ya, karena menggunakan HP terus menerus, tidak dapat relax ya, akan terpengaruh bunyi, terlalu bergantung pada HP ya, sampai-sampai kalau kita pergi nggak bawa HP bingung ya, balik lagi pulang ambil HP-nya karena ketinggalan dan sebagainya ya. Ini akan terjadi, sudah sering mengalami seperti itu ya. Akhirnya nggak bisa lepas ya. Ya, kemungkinan ada khawatir ya,
kekhawatiran berlebihan itu akan muncul. Ya, manakala HP tidak ada di sebelah kami ya, mungkin ketinggalan atau apa ya, tidak merasa khawatir, rasa kesulitan, panik atau takut dan sebagainya, tidak dapat tenang dan tetap diam saja, jantung berdebar-debar, tangan dan kaki terasa dingin, berkeringat, mati rasa atau kesemutan, ya, bisa sesak nafas, bisa merasa pusing, mulut kering, mual-mual. Ini tanda-tanda kecemasan yang sering muncul pada seseorang. Ya, manakala kita mengalami kecemasan, meskipun penyebabnya belum tentu karena gadget saja, ya, bisa yang lainnya. Ya, tapi jangan ada gadget yang kita butuhkan saat ini menambah lagi. Ya, nanti ada satu laptop lagi, ya, dengan HP tidak ada di tempat, kebingungannya bertambah, ya, kecemasannya meningkat kan gitu. Ya, ya terus lanjut. Ya, gangguan depresi. Ya, kita sudah sering kali mendengar ya kata-kata depresi atau stres. Ya, di dalam lingkup kita, aku kok stres ya, ketemu guru yang galak, ketemu guru yang jahat, ketemu guru yang ini dan sebagainya, atau kita akan ketemu teman-teman yang nakal dan sebagainya, kita stres menghadapi orang tua yang keras dan sebagainya. Jadi sekarang dengan tapi juga bisa menyebabkan depresi manakala kita bilang HP gitu ya, atau waktu kita dengan HP terus, ya, ini akan mengalami depresi ini meningkat, lebih besar dari biasanya. Ya, selalu akan dibebani rasa salah, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga. Ini perasaan depresi yang muncul, suasana hati yang sedih yang berkelanjutan, mudah marah atau sensitif, serta mudah menangis, sulit konsentrasi untuk berpikir dan mengambil suatu keputusan. Ini gejala yang gampang kita lihat sehari-hari, manakala kita menghadapi sesuatu lawan, ya, apalagi tegangan atau canggih kita, ya, ini bisa menyebabkan jadi depresi ini sehari-hari, ya. Dan depresi ada depresi ringan, sedang, sampai, ya. Tadi harus mengasih tanda yang baik, tidak akan sembuh, ya. Oke, lihat. Lanjut. Gangguan psikotik, ya, gangguan psikotik ini kalau orang awam sebetulnya mengkonotasikan kalau orang ini seperti orang gila, yang paling begitu, ya. Tapi gangguan psikotik ini memang sebetulnya tidak terlalu banyak, ya. Kasus psikotik secara umum pun yang lebih tidak sampai 1%, ya, prevalensinya. Badan kecemasan, depresi yang sangat tinggi bisa melakukan 20%. Berarti, ya, psikotik tidak begitu tinggi, tapi penanganannya sangat sulit dan mengganggu sekali, ya. Kita bisa terokupasi. Okupasi itu pikiran kita itu selalu memikirkan gadget kita, ya, mengidentikan diri kita dengan tokoh-tokoh dunia maya kita, ya. Sekarang itu dunia maya sudah nampak mata kita, ya, padahal kita butuhnya nyata, begitu, ya. Kalau dulu kan kita nggak terlalu memikirkan dunia maya, ya. Gampangnya sekarang contoh aja email kita banyak surat lewat email, kan gitu, ya. Email kita disimpan di mana sih? Ya, selama ini kita menyimpan kita dengan bekas-bekas yang ada, ya. Mana penyimpanan email kita itu sebetulnya? Ya, ya di dunia maya, kita nggak tahu di mana itu. Ya, tapi kita bisa mengambil, ya, kalau kita butuhkan. Tapi setelah itu, ya nggak tahu di mana. Jadi dunia maya tadi nggak kelihatan. Ya, nyatanya nggak ada di depan kita, nggak ada, di lemari saya juga nggak ada. Ya, nah, dunia maya seperti itu. Tokoh-tokoh yang diidentifikasikan tadi sangat banyak sekarang. Ya, muncullah imajinasi bisa mengalami delusi atau waham, ya, dan pada isi pikiran kita nanti
ya, bisa halusinasi, bisa pendengaran, bisa penglihatan dan sebagainya, dan akhirnya menjadikan perilaku kita jadi aneh-aneh tanpa sadari, ya, terpengaruh oleh gadget yang ada di tangan kita yang sering kita gunakan tadi, ya. Itu memang sangat ekstrim nanti, ya. Oke, untuk kita lanjutkan memang bagaimana cara kita untuk bijak menggunakan gadget kita. Bukannya kita hindari atau kita larang, ya, bukan begitu. Kita tetap membutuhkan. Dan bagaimana cara menggunakan yang bijak, ya, karena teknologi tidak bisa kita jauhi, ya, karena di hadapan kita teknologi ini makin maju, ya, tidak bisa, ya, saja sama mobil listrik. Di China sudah ada mobil tanpa supir, nah kan gitu, ya. Jadi ini nggak ada dipungkiri lagi, nanti ya kesana terus, ya. Tapi bagaimana kita menggunakan dengan bijaknya, ini yang penting, ya, manfaatkan betul canggih dengan baik, ya. Sekarang zamannya istilahnya pandemi, ya, COVID, semua murid ada di rumah. Bagaimana hubungan dengan guru-gurunya? Atau nggak lewat telepon, berapa biaya harus ditanggung nantinya? Gadget jauh lebih murah, ya. Tapi mau nggak mau tetap menggunakan gadget waktu, ya, tidak semua sembarang, ya, atau waktu yang baik, dan harus berikan contoh yang pula orang tua, ya. Orang tua jangan sampai tidak membuat contoh yang baik, kita tidak, ya, karena kebanyakan memang berbeda-beda, ya. Namun demikian tetap saya menyarankan diberikanlah yang baik kepada kita supaya anak kita nanti meniru lebih baik lagi. Saya kira demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi murid dan apalagi murid yang juga mendengarkan atau melihat, ya, acara di YouTube ini. Terima kasih, Mbak Putri. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Hendro yang sudah menyampaikan materinya. Ini tadi memang kami minta maaf karena mungkin ada kendala sinyal yang kurang bagus dari pihak Dr. Hendro, jadi ada up and down, ini shake ini tadi. Begitu. Ini saya melihat kolom komentarnya itu nggak ada pertanyaan, Pak, kebetulan, Pak. Kalau misalkan ada Bapak Ibu, orang tua, ya, siapapun yang melihat di live streaming YouTube Santa Agnes, silahkan langsung dituliskan pertanyaannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, mungkin untuk Pak Andika, sebagai seorang psikolog, ini saya akan bertanya secara pribadi. Pernahkah menemui kasus anak-anak yang datang ke Bapak, yang dibawa oleh orang tuanya yang benar-benar kecanduan? Ini kan biasanya kan tahapnya ke guru BK. Setelah itu kan kalau misalkan saya sendiri sebagai guru BK tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya akan referral ke psikolog. Nah, setelah itu tahapannya mungkin ke psikiater. Nah, ini di tahapannya Bapak. Ada nggak sih kasus yang bisa di-sharingkan yang Bapak, menurut Bapak sendiri itu, wow, yang berkaitan dengan gadget? Oke, terima kasih Bu Indah. Kalau untuk sampai di tahap benar-benar sampai psychological disorder gitu ya, itu belum pernah, karena memang untuk kasus-kasus yang seperti itu agak jarang juga ya ditemukan di Indonesia. Tetapi memang cukup banyak orang tua yang datang konsultasi dengan anaknya juga, itu mereka di game, tentang game. Jadi di game ini mereka sudah sampai pada tahap bohong sama orang tua, seperti yang saya bilang. Jadi kan di game online itu kan ada kayak mereka harus beli something gitu kan ya, beli game, koin atau ya, kalau disebut UC biasanya ada koin emas kayak gitu ya, kalau yang kayak gitu. Supaya mereka menggunakan koin emas itu untuk naik level gitu kan ya. Betul sekali. Biasanya menggunakan uang beneran gitu kan, harus begitu. Nah, ada beberapa kasus orang tua yang sudah sampai pada dia bohong ke orang tuanya, mau pakai uang itu untuk
katanya mau bayar uang sekolah, tetapi padahal pakai untuk beli seperti itu. Nah, itu yang kasus pertama. Yang kasus kedua, itu sudah sampai pada tahap dia mencuri, kayak gitu. Nah, pada saat itu memang kita ngobrol-ngobrol, kenapa kok mencuri? Ya, itu tadi, karena dia pengen membeli koin agar supaya levelnya meningkat. Supaya apa? Yang menjadi hal yang miris adalah alasan dia ingin meningkatkan gamesnya itu adalah agar supaya sama kayak teman-temannya. Kayak teman-temannya ini istilahnya di anak-anak kan tuh levelnya udah level tinggi nih. Nah, untuk mencapai level tinggi itu kan harus beli. Nah, mereka sampai pada titik itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Ya, kita konseling dulu pertama. Saya melakukan konseling dulu, saya cari tahu kenapa seperti itu, dan ternyata akar masalahnya lebih pada mereka itu lebih agar supaya bisa diterima dalam teman-temannya. Nah, ada istilah kayak gini, kamu ada satu permainan, saya lupa permainan apa ya, Warcraft atau apa gitu. Mereka itu disebut nggak gaul, kamu tuh nggak gaul kalau kamu nggak sampai level apa gitu. Nah, itu yang menjadi peer pressure tersendiri bagi si anak-anak ini, sampai akhirnya dia cari bagaimana caranya supaya dia bisa sampai ke level itu. Kurang lebih seperti itu, Bu, kasus-kasus yang paling banyak dialami. Nah, ada juga yang kasus itu si anak ini dia benar ini sakit fisik sih sebenarnya ya, karena memang saking ketergantungannya pada gadget, kemudian dia sampai malam juga malam juga ya aktif HP kayak gitu ya, chat-chatan dan sebagainya. Akhirnya orang tua sempat ke saya juga, orang tuanya dia keluhkan tentang itu karena matanya agak sakit, akhirnya minusnya agak tinggi. Nah, orang tuanya sempat ngomong, ini ya apa caranya untuk menangani. Dan salah satu cara yang saya usulkan ya itu tadi, menggunakan aplikasi Family Link itu, sehingga dari orang tua ini bisa batasi gitu. Misal nih, anak itu kan pakai gadget tuh. Nah, gadgetnya si anak itu akan di-link dengan gadgetnya orang tua. Jadi orang tua tuh bisa ngatur, kamu itu bermain game cuma boleh berapa jam. Nah, misalnya orang tua udah setting nih, cuma boleh 1 jam. Jadi setelah 1 jam, anak itu nggak bisa akses lagi gamenya. Terus kemudian, kalau misalnya anaknya itu mau buka situs apa gitu ya. Nah, nanti ketika anaknya itu buka situs tersebut, orang tuanya di lewat gadgetnya juga bisa lihat apa yang anak itu sedang buka. Atau misalnya anaknya itu mau bikin pembelian online kayak gitu ya. Nah, orang tua harus confirm dulu boleh atau enggak. Jadi maksudnya pas dia mau melakukan pembelian di game, nanti muncul notifikasi di gadgetnya orang tua. Ini anakmu akan melakukan pembelian ini, terautorisasi enggak? Kayak gitu. Itu Bu, contoh kasus-kasus di lapangan. Baik Pak Andika, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Dr. Hendro. Dr. Hendro, kasus yang paling parah yang pernah Dr. Hendro tangani berkaitan dengan games. Ini tadi kan Pak Andika juga games addict. Kalau Dr. Hendro sendiri yang sampai mungkin kan beberapa orang tua tuh bilangnya kan mendapatkan pengetahuan tuh kalau anaknya main games lama-lama atau gadget lama-lama nanti syarafnya putus. Nah, ini apakah benar? Ya, saya nggak begitu jelas ya, betul ya. Jadi yang bisa saya tangkap adalah orang tua mengeluh ya cara penggunaan game pada anak-anaknya kan gitu. Jadi lebih baik kalau sedang bermain ya, orang tua bisa ikut samping. Tidak begitu, lebih bijak kalau kita ikut mendampingi. Kita mungkin nggak suka tentang game itu ya. Ini konsekuensi sebagai orang terhadap anak-anak ini ya sembrono pasti ya.
tim bersama dengan teman-temannya yang ada interaksi ya teman-teman grupnya ya main mereka itu pasti jauh lebih bayarnya ya. Karena banyak kasus-kasus yang pernah masukkan ke saya itu orang lain ya anak raja ini bermain game lebih waktunya lebih kompetensinya tidak mau belajar lagi sampai kehidupan sehari-hari kantor ya mandi lupa ada mau itu ya maunya di kamar terus ya satunya universitas ya jadi mau belajar ini konsekuensi hadapi nanti seperti itu belum lagi kalau betul-betul teradiksi betul ya kita katakan itu sudah lebih parah lagi tergantungan dan tuan mati ya tidak bisa sama sekali dan punya akibatnya kejadian yang negeri itu sudah 2 kali itu cuma masuk terutama di Korea China itu sampai mungkin karena anaknya ya sosialisasi dengan keluarga sulit dengan teman tergantung pada alat ya dengan gadget terus ya itu perlu kita diskusi lanjut ya. Mana kita tahu anak-anak kita berbatas waktunya atau mungkin pemain gamenya akan rock jadi antar benua ya. Jadi kalau kita lihat bahwa negeri itu bisa 24 jam karena lawan mainnya mereka ada di yang lagi ya sampai beda lagi ya. Kita karena sebagai pemenang itu nggak lepas katanya gitu ya jaga ya tidak boleh ditinggalkan itu 24 jam tidak meninggalkan itu baru kan gitu ya. Iya dok, terima kasih dokter. Nah, kalah mereka kan juga frustrasi ya pemain kok kalah ya maunya tanpa kompetisinya pengen dia tenang dia nggak boleh keluar dari menjaga gawang ya ini selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Bapak. Ya, kira-kira itu lah ya. Bisa tangkap tadinya. Saya akan bacakan. Saya agak bingung bagaimana caranya untuk membatasi penggunaan handphone anak saya. Kalau HP saya sita, saya khawatir HP dipakai buat bikin PR. Kalau enggak diminta, dia pakai juga untuk games. Dari Ibu Lestari Vita. Saya langsung izin jawab ya, Bu Indah ya. Iya. Terima kasih Bu Lestari. Ya, saya sangat memahami ya Bu ya, kalau misalnya anak-anak menggunakan HP itu terlalu lama dan terlalu fokus ke HP-nya, malahan kualitas dia itu akan tergantung pada HP. Nah, kalau misalnya saya jawab secara normatif, yang pertama yang bisa dilakukan adalah diskusi dulu dengan anak, kemudian buat perjanjian. Dalam arti buat perjanjian ini, bikin batasan berapa lama dia boleh pakai HP, entah digunakan untuk belajar ataupun digunakan untuk bermain. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja di salah satu orang tua yang pernah saya diskusi juga. Jadi ini kan SFA ya. Nah, di HP-nya dia itu sudah di set up setiap setengah, ini SMP, kebetulan dia SMP ya anaknya ya.
tiap setengah 8 HP-nya itu baru dinyalain, baru boleh dinyalain. Setengah 8 kemudian sampai sekitar jam 12, jam 2 itu HP-nya boleh digunakan untuk apapun, untuk dia kerja tugas, untuk dia bermain dan sebagainya. Tetapi kemudian jam 2 sampai jam 6 HP-nya mati. HP-nya dimatikan. Nah, setelah itu jam 6 sampai kurang lebih jam 8 itu HP-nya dinyalain lagi untuk misalnya dia bermain atau mengerjakan tugas dan sebagainya dan sebagainya. Jam 9 malam itu harus dikumpulin ke ke orang tuanya gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan dong. Lah, kalau misalnya dari jam setengah 8 sampai kurang lebih jam 2, bagaimana kita bisa kontrol agar supaya si anak ini benar-benar belajar gitu kan, memanfaatkan HP-nya untuk belajar, bukan untuk bermain kayak gitu. Nah, itulah sebabnya saya menyarankan Bapak Ibu juga benar-benar mempelajari tentang teknologi. Yang contohnya yang saya contohkan tadi yang family link itu. Nah, di dalam family link itu misalnya anak-anak itu harus Zoom gitu ya. Ketika anak-anak Zoom, itu nanti dari HP kita bisa mantau berapa lama dia Zoom. Kayak gitu. Jadi misalnya nih, dari sekolah itu Zoom-nya ada 2 jam. Lah, kok anak saya cuma nge-Zoom itu 1 jam. Nah, kemana nih 1 jam sisanya nih? Nah, itu bisa kita pantau, Bapak Ibu. Nah, itu normatifnya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau misalnya praktisnya, Bapak Ibu monggo langsung bisa mempelajari teknologi itu, family link itu, kemudian menginstalnya. Itu sangat-sangat bisa ngontrol. Tetapi kita di teknologi percaya bahwa reward dan punishment itu sangat bisa meningkatkan, bisa membentuk perilaku remaja ya, bisa membentuk perilaku manusia, sehingga mungkin ketika ibu akan memberikan punishment dengan menyita atau memberikan batas seperti itu, imbangi juga dengan reward terhadap dia. Misalnya nih, kalau kamu bisa belajar dengan baik, maka mama akan belikan kamu games, koin games itu, atau kalau misalnya kamu mencapai suatu prestasi tertentu akan ada reward tertentu. Itu yang opsi-opsi yang bisa dilakukan agar supaya kita bisa kontrol. Karena untuk saat ini memang kita nggak bisa menghindari penggunaan HP ini, gitu. Sudah menjadi kebutuhan. Jadi antara kita yang harus benar-benar pelajari teknologi itu dan beradaptasi lalu mengontrol anak kita dengan teknologi juga, atau ya kita dengan cara paksa seperti itu kita sita. Tapi kalau dengan kita saya rasa enggak sarankan, karena anak-anak ini sudah menjadi kebutuhan istilahnya. Bahkan ada istilah di remaja sekarang, anak-anak SMP, HP ini napasku mama bapak. Gitu. Itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Masuk dengan teknologi itu juga. Seperti itu kurang lebih. Iya, terima kasih Pak Andika. Semoga pertanyaannya terjawab dengan baik, Bu Lestari. Karena mengingat waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 13, kita akan akhiri webinar parenting pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Andika dan Dr. Hendro yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Demikianlah diskusi pada webinar parenting membahas tentang merdeka terhadap gawai bagi anak remaja dari sisi kesehatan dan psikologi. Selanjutnya, sebelum menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan webinar kali ini yang saya ambil poin-poin pentingnya. Yang pertama, membangun quality time dengan keluarga sehingga bisa mengurangi kecenderungan kecanduan gadget. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama relasi antar keluarga atau orang tua ini sangat penting. Yang ketiga, bijak menggunakan gadget, mengatur waktu dengan baik, dan memberi contoh yang baik. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens dan semuanya yang telah menyaksikan live streaming di YouTube channel SMP Katolik Santa Agnes. Jangan lupa untuk subscribe YouTube SMP Katolik Santa Agnes untuk mendapatkan info-info dari sekolah kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan putra-putrinya di sekolah,
kami masih membuka pendaftaran. Silahkan mencari informasinya di Instagram @smpkstaknes. Akhirnya saya Benedikta Indah Putri Lestari selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam webinar berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera. Saya izin pamit ya, Bu Indah, Dr. Hendro. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati, sehat selalu. Terima kasih Pak Andika, terima kasih Dr. Hendro, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih.